Seorang tuan sedang mencari sebuah bejana. Sambil berjalan, sang tuan melihat dan menilai bejana-bejana tersebut. Bejana emas berkata, "Pilihlah aku. Aku mengkilap dan bercahaya. Aku sangat berharga dan aku melakukan segala sesuatu dengan benar. Keindahanku akan mengalahkan yang lain. Dan untuk orang seperti tuanku, emas adalah yang terbaik." Tuan itu hanya lewat saja tanpa mengeluarkan sepatah kata. Kemudian ia melihat suatu bejana perak ramping dan tinggi. Bejana perak ini berkata, "Aku akan melayani engkau, tuanku. Aku akan menuangkan anggurmu dan aku akan berada di mejamu di setiap acara jamuan makan. Garisku sangat indah, ukiranku sangat nyata, dan aku akan selalu memujimu." Tuan itu hanya lewat saja dan ia menemukan sebuah bejana kaca. Bejana ini lebar mulutnya. Bejana kaca berkata, "Sini, sini. Aku tahu, aku akan terpilih. Taruhlah aku di mejamu, maka semua akan memandangku." Namun tuan itu hanya melewatinya dan melihat bejana kristal. Bejana kristal pun berkata, "Lihatlah aku. Aku sangat transparan, menunjukkan betapa baik dan hebatnya aku. Meskipun aku mudah pecah, aku akan melayani engkau dengan kebanggaanku. Dan aku yakin aku akan bahagia dan senang tinggal dalam rumahmu." Tuan itu kemudian menemukan bejana kayu, dipoles dan terukir indah, berdiri dengan teguh. Bejana kayu berkata, "Engkau dapat memakai aku, tuanku. Tapi aku lebih senang bila engkau memakaiku untuk buah-buahan, bukan untuk roti." Kemudian tuan itu melihat ke bawah dan ia melihat bejana tanah liat, kosong dan hancur, terbaring begitu saja. Tidak ada harapan untuk terpilih sebagai bejana tuan itu. Bejana tanah liat hanya terdiam. Tuan berkata, inilah bejana yang aku cari-cari. Aku akan perbaiki dan kupakai, dan akan aku buat sebagai milikku seutuhnya. Aku tidak membutuhkan bejana yang mempunyai kebanggaan. Tidak juga bejana yang terlalu tinggi untuk ditaruh di rak. Tidak juga yang mempunyai mulut lebar dan dalam. Tidak juga yang suka memamerkan isinya dengan sombong. Tidak juga yang merasa dirinya selalu benar. Tetapi yang kucari adalah bejana yang sederhana, yang akan kupenuhi dengan kuasa dan kehendakku. Kemudian ia mengangkat bejana tanah liat itu. Ia memperbaiki dan membersihkannya dan memenuhinya. Ia berbicara dengan lembut kepadanya, "Ada tugas yang perlu engkau kerjakan. Jadilah berkat buat semua orang, seperti apa yang telah kuperbuat bagimu." Demikianlah halnya dengan Tuhan. Ia mencari orang-orang yang rendah hati dan mau berjalan menurut kehendak dan kemauan Tuhan. Dan tentunya orang yang mau dibentuk sekalipun harus melewati hal-hal yang sangat menyakitkan.